Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market yang masih aja seperti ini, oke? Salam sangkut terus dulu buat kita semua ya, karena saya yakin teman-teman juga pada sangkut dan saya sendiri pun juga mengalami hal yang serupa, sangkut. Astagfirullah ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas perihal Shiba Inu lagi karena di sini timbul banyak persepsi atau pertanyaan perihal Shiba Inu ya. Beritanya bagus-bagus, cuman harganya nggak mau naik gitu teman-temannya banyak ya. Jadi gimana ya? Memang berita daripada Shiba Inu ini bagus dan utilitas daripada Shiba Inu juga sudah terbukti gitu ya kan, sudah terbukti sebagai metode pembayaran, sebagai ini itu dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, di sini semakin ke sini teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, dua investor utama menambahkan 1,3 triliun Shiba Inu teman-teman. Nah jadi kemarin kan ada pembelian tuh pada hari apa Selasa kalau nggak salah ya, itu sekitar 550 miliar ya Paus membeli. Itu hanya dalam waktu 24 jam aja Paus membeli sekitar 550 miliar. Nah di situ di artikel tersebut kan dipertanyakan apa yang membuat Paus ini mau masuk gitu ke dalam platform Shiba Inu. Dan di sini dua investor pun menambahkan 1,3 triliun Shiba Inu. Nah, timbul pertanyaan lagi pastinya, apa sih sebenarnya yang mendorong mereka itu mau menginvestkan dana yang bisa dikatakan cukup besar, sangat besar lah ya, masuk ke dalam Shiba Inu gitu ya. Pasti banyak sekali timbul pertanyaan seperti itu. Paus masuk harga nggak mau naik ya. Ya biasa, Paus A masuk, Paus B jual ya. Paus C masuk, Paus D jual, begitu seterusnya sampai benar-benar suplainya menipis ya. Kalau memang suplainya sudah menipis ya bisa dikatakan harga daripada Shiba Inu walaupun di Gojek Bandar nggak akan terlalu berdampak signifikan ke bawah gitu teman-teman. Oke. Kembali lagi ke topik utama, di mana apa sih yang membuat Shiba Inu ini diminati para investor. Nah ini menurut saya pribadi seperti yang kita lansir tadi pagi teman-teman ya, bahwasanya informasi perihal Shibarium yang bukan tes mainnet, testnet beta ya kan, testnet beta yang akan diluncurkan di kuartal ketiga akhir katanya seperti itu teman-teman ya. Kita contohkan saja yang mengalami testnet dalam bentuk beta ya, testnet lah ya, itu memang akan berdampak walaupun nggak begitu signifikan gitu. Maksudnya akan adalah perubahan harga teman-teman walaupun belum signifikan, kecuali nanti sudah mainnet ya. Kalau sudah mainnet saya yakin harganya akan melambung, akan ada peningkatan yang cukup signifikan gitu teman-teman, apalagi blockchain gitu yang dirilis ya kan. Nah walaupun nanti dalam bentuk testnet naik 5-10% pun yang masuk sekitar 1,3 triliun cuannya sudah berjimbun gitu ya. Mungkin salah satunya itu. Dan yang kedua mungkin ini ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi, karena Binance Argentina menambahkan dukungan Shiba Inu pada kartunya. Oke ya. Jadi Binance memang sudah lama ya menambahkan dukungan kartu Binance ini terhadap Shiba Inu, dan sekarang Binance Argentina gitu teman-teman, di mana menambahkan Shiba Inu ya. Nah, jadi bisa jadi Paus yang membeli tersebut itu bisa jadi juga dari Argentina sana ya. Kita hanya bertraveling, mengandai-andai gitu teman-teman. Bisa jadi orang Argentina sana yang membeli ini gitu, karena apa, sudah bisa nanti buat metode pembayaran di Argentina melalui kartu Binance gitu teman-teman, bisa jadi ya. Dan di sini menjelang akhir Agustus, Binance dan Mastercard meluncurkan uji coba kartu prabayar di Argentina ya, menjelang akhir Agustus. Berarti kemarin akhir-akhir Agustus kemarin gitu uji coba ya teman-teman. Dan di sini pengguna menggunakan kripto untuk pembelian sehari-hari, khususnya Argentina adalah negara pertama di Amerika Latin yang merilis produk tersebut. Pernyataan yang dikeluarkan saat itu berbunyi, kartu Binance adalah bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk memajukan adopsi cryptocurrency global secara nyata. Oke ya, kalau untuk Shiba Inu digunakan di dunia nyata,
nggak perlu diragukan gitu ya, nggak perlu diragukan. Memang sudah bisa gitu digunakan di dunia nyata. Dan untuk utilitas Shiba Inu sendiri ya nggak perlu diragukan lagi. Nggak mungkin dia bisa digunakan di dunia nyata tanpa ada utilitas yang mumpuni gitu teman-teman, tanpa ada berkelanjutan koin atau token yang sudah bisa digunakan sebagai alat metode pembayaran. Ini menurut pandangan saya ya, itu biasanya teman-teman itu memiliki pondasi yang cukup amazing ya, seperti itu. Dan itu pun aset tersebut itu akan berumur panjang gitu teman-teman ya, itu menurut pandangan saya. Tapi kalau pandangan kalian berbeda ya nggak masalah, karena kita gimana ya, satu orang itu satu pemikiran, ibaratnya seperti itu. Saya berpikir seperti ini, lawan bicara saya berpikir seperti itu, lawan bicara si C berlawanan arah dan sebagainya. Itu hal yang wajar ya, karena di sini setiap orang memiliki mindset dan pikiran yang berbeda-beda, oke? Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini adalah gambaran daripada Shiba Inu, di mana dukungan Shiba Inu ini untuk digunakan di dunia nyata ini semakin bertambah gitu ya. Dan sekarang Binance Argentina telah menambahkan Shiba Inu ke daftar token yang didukung pada kartu di negara tersebut. Pengumuman resmi di Twitter menyoroti bahwa Shiba dapat digunakan untuk membayar lebih dari 90 juta pedagang, teman-teman ya. Terakhir kita bahas perihal pembayaran Shiba Inu melalui kartu Binance itu kalau nggak salah 60 juta ya, 60 juta pedagang. Sekarang sudah menjadi 90 juta pedagang, berarti ada peningkatan sekitar 30 juta pedagang yang siap menerima Shiba Inu gitu ya. Nah, jadi ini cukup positif juga, cukup masuk akal juga gitu jika paus itu mau masuk ke dalam Shiba Inu. Karena apa? Kegunaannya sudah bisa digunakan gitu teman-teman. Kalau orang Indonesia kita hanya melihat perkembangan aja, mau itu bisa digunakan di negara A, mau bisa digunakan di negara B gitu. Karena di Indonesia nggak bisa gitu buat beli ini itu gitu teman-teman, kecuali ya jika Indonesia menerima kripto sebagai alat pembayaran, itu dikonvers dulu ke BIDR gitu teman-teman. Itu baru bisa dilakukan buat pembayaran transaksi lah ya melalui blockchain. Mungkin kalau seperti itu bisa ya, tapi kalau membeli dengan Shiba Inu, dengan Bitcoin dan sebagainya, saya yakin nggak bisa di Indonesia teman-teman ya, kecuali dikonvers dulu ke BIDR kayak gitu ya, mungkin baru bisa digunakan ya, seperti itu ya. Seperti Goto yang mengadopsi kripto ya kan, bukan mengadopsi sih, membeli bursa kripto, kemungkinan tujuannya juga akan seperti itu, bisa membayar dengan cryptocurrency tapi di-convert dulu ke BIDR. Kalian punya aset Shiba Inu, dijual dulu ke BIDR baru dibayarkan. Mungkin sistemnya seperti itu teman-teman, melalui sistem transaksi blockchain lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi itu juga perkembangan yang cukup amazing juga di Indonesia gitu teman-teman ya. Jadi inilah ya salah satu kenapa mungkin ya pendorong paus-paus ini masuk ya, karena utilitasnya, dan mungkin karena berita ini juga gitu teman-teman ya, bisa mendukung masuknya para paus gitu. Jadi intinya kalau buat army Shiba Inu memang bosen dengan chart Shiba Inu yang bisa dikatakan menikmati hidup ya. Shiba Inu ini sekarang lagi menikmati hidup di area-area ini gitu. Kopinya belum habis, makanya dia belum mau naik gitu. Nanti kalau kopinya dia sudah habis, mungkin dia mau naik teman-teman ya. Udah dibawa santai saja, dibawa enjoy aja, jangan sepaneng teman-teman. Kalau kalian sangkut, saya juga sangkut gitu ya. Sama saja teman-teman, untuk penurunan kali ini bukan hanya aset-aset micin aja, semuanya mengalami penurunan ya. Seperti itulah, mungkin ini dulu perihal Shiba Inu, semoga bermanfaat. Salam cuan.